Shalom BPCC, selamat pagi. Senang sekali saya menyapa Anda di minggu ketiga dalam bulan ini. Kita akan segera memulai ibadah kita, dan sebelumnya mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau kuat. Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Pada hari ini kami akan segera memulai ibadah kami, biar kami menghormati Engkau dengan semua yang Engkau beri, anugerah yang berlimpah yang Engkau curahkan kepada setiap kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memulangkan ucapan syukur kami bagi Bapa yang ada di surga. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, Dia tak Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku.
yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus, Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hanya namamu, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan
Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa waktu yang Kau berikan kepada kami untuk belajar sebagian dari kebenaran-Mu. Pimpin kami untuk kami bisa menerima kebenaran-Mu Tuhan. Dan kiranya apa yang diberitakan boleh menjadi berkat buat kami. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini supaya dia hanya menyampaikan apa yang Engkau kehendaki untuk disampaikan. Urapi bibir mulutnya, sucikan hati dan pikirannya Bapa, dan kiranya kami semua boleh menerima berkat dari firman ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali walau hanya lewat ibadah online Bapak Ibu. Dan saya berharap kita semua baik-baik saja. Dan dalam kondisi yang masih tidak menentu ini, tetaplah percaya bahwa dalam segala hal yang terjadi itu Allah pegang kendali. Ya. Jadi apapun yang kita hadapi hari ini, kondisi apapun yang kita alami, tetap percaya bahwa semua itu ada dalam kendali Allah. Dan ingat, Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ya. Nah, omong-omong soal anak, Bapak Ibu, kita akan meneruskan apa yang sudah kita bahas di 2 sharing sebelumnya, yaitu mengenai anak Allah. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai pengertian anak Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih yang kita pahami dari istilah anak Allah tersebut? Ya, orang Kristen hari ini memiliki persepsi yang tidak tepat sebenarnya mengenai anak Allah. Ya, kata anak itu selalu digambarkan dengan cara yang tidak pas. Kalau tidak mau dikatakan salah, itu tidak pas, meleset. Sehingga menimbulkan pemahaman, cara pandang, persepsi yang keliru. Ya, kita ini selalu merasa bahwa kita ini anak kecil, Bapak Ibu. Kita ini selalu merasa bahwa kita ini anak kecil atau bayi atau anak yang polos. Kalau nggak mau dikatakan bodoh ya polos lah ya. Jadi beda-beda tipis sebenarnya. Ya, polos yang tidak mengerti apa-apa, yang hanya berharap kepada Tuhan. Ya. Nah, dan Bapa selalu digambarkan sebagai orang tua yang penuh kasih. Penuh kasih ini dalam pengertian begini: menuruti, mengabulkan apapun yang kita inginkan, apapun yang anaknya mau. Ya. Nah, akibatnya karena merasa anak, ya, karena kita ini merasa anak Allah dan Allah itu Bapa kita, maka kita merasa boleh minta apa aja, boleh minta apa aja yang kita inginkan. Nah, hal ini sebenarnya nggak salah Bapak Ibu, karena memang konsep agama secara umum itu memperlakukan Allah sebagai sumber segala hal, termasuk menjawab keinginan kita. Nah, sampai batas umur tertentu it's okay, enggak masalah, ya. Sampai batas umur tertentu hal ini masih bisa dimaklumi Bapak Ibu. Nah, masalahnya begini. Kita coba melihat diri kita sebagai orang tua, ya Bapak Ibu. Kalau kita ini orang tua, punya anak kecil yang lucu dan mengemaskan, kita bahagia dong, ya. Kita sayang sama anak itu, ya. Dan sebisa mungkin kita berusaha memenuhi semua keinginannya dalam batas tertentu. Kita tuh ingin menyenangkan dia, memenuhi semua keinginannya dia dalam batas tertentu. Ya. Ya nggak mungkin lah kalau anak itu minta pisau, ya anak umur 5 tahun minta pisau bisa luka dia. Kita nggak turutin memang. Tapi untuk hal-hal yang lain, ya mungkin kita akan berusaha menyenangkan dia. Tetapi Bapak Ibu, rasa bahagia itu pasti akan berubah menjadi kekhawatiran dan kesedihan kalau ya anak itu umur 20 tahun tetapi memiliki pikiran anak umur 5 tahun. Ya. Bagaimana? Apa jadinya? Kalau anak kita tuh kecil terus, kita tentu nggak suka, Bapak Ibu.
kebahagiaan itu pasti berubah menjadi kesedihan. Kok anakku nggak bertumbuh ya? Ya, fisiknya tumbuh jadi gede. Umur fisiknya 20 tahun. Tapi pemikirannya anak umur 5 tahun. Nggak berkembang. Nah sama dengan Bapak kita di surga. Kalau kita saja manusia melihat hal seperti itu nggak bahagia, nggak suka. Apalagi Bapak kita di surga. Yang pertimbangannya itu sempurna Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau selama ini kita beranggapan bahwa Allah akan selalu memperlakukan kita seperti anak kecil umur 5 tahun itu sepanjang hidup kita. Nah, kita perlu pertanyakan, persoalkan, ya. Berapa umur rohani kita? Ada orang yang sejak kecil ke gereja sampai umur 70 tahun. Berarti secara kegiatan kerohanian dia sudah tua, ya. Tapi bagaimana dengan umur rohaninya? Ada yang sudah 35 tahun jadi Kristen, ya. Bagaimana dengan umur rohaninya? Kita nggak bisa merasa kecil terus, Bapak Ibu. Menuntut Allah menjawab semua doa kita. Kalau nggak dijawab, kita ngambek. Ya, kayak anak kecil. Memang kayak anak kecil, seperti anak kecil umur 5 tahun tadi. Nangis, merengek, minta mainan tidak dibelikan. Wah, merengek terus sampai dibelikan. Coba kita lihat kalau kita jadi orang tua, harus anak kita merengek, minta sesuatu. Kita nggak kasih karena kita punya alasan kenapa nggak ngasih, ya. Alasan itu bisa macam-macam, Bapak Ibu, ya. Anak itu merengek, menangis, kesal nggak kita? Nah, kita sama Bapak kita di surga seringkali juga begitu loh. Kalau kita berdoa minta sesuatu tidak dijawab, kita ngambul, kita ngambek, ya. Kita ngambek, nggak gereja-gerejaan, nggak Tuhan-Tuhanan, betul nggak? Dan berapa banyak dari kita yang masih seperti itu, menuntut Tuhan menjawab semua permintaan kita, menuntut Tuhan menjawab semua keinginan kita. Tetapi dari sisi kita tidak pernah mempertimbangkan untuk memahami apa yang Tuhan mau. Kita tidak mendewasakan diri kita. Ya. Ibrani 5 ayat 12 berkata, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, 35 tahun Kristen, 25 tahun Kristen, ya, 30, 40 tahun Kristen, ya, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu, ya, masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Coba mari kita perkarakan dengan diri kita sendiri. Sudah berapa lama kita jadi Kristen? Ya, jangan-jangan sejak lahir kita sudah Kristen, sampai mati Kristen. Umur kita 80 tahun. Umur rohani kita berapa? Jangan sampai umur jasmani kita 70 tahun, tapi umur rohani kita 5 tahun terus. Nggak bertumbuh. Ya, Bapak Ibu. Satu ketika saya pernah ngobrol dengan seseorang yang mengatakan begini. Ya, kalau kita dewasa itu kita nggak bisa nuntut orang lain dewasa dong. Ya, tidak semua orang bisa dewasa seperti kamu, gitu ya. Ini teman saya ngomong. Lah kalau orang tidak didewasakan gimana, Bapak Ibu? Mau kecil terus, mau 5 tahun terus umurnya, merengek-rengek sama Bapak minta banyak hal. Ya, saya ulang sekali lagi, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Bapak Ibu saudara sekalian, pengenalan akan Allah itu sangat penting bagi segenap aspek hidup kita. Ya, pengenalan akan Allah itu sangat penting. Ya, pengenalan akan Allah itu termasuk di dalam pikiran Allah itu anak itu seperti apa sih seharusnya? Ya, kita pikir anak itu anak kecil, bayi, ya, yang nangis,
kasih susu, nangis ganti popoknya, ya, nangis kasih makan. Tapi nggak besar-besar. Bodinya, tubuhnya umur 20 tahun, tapi kelakuannya anak umur 2 tahun. Orang tua manapun pasti sedih melihat yang seperti ini. Ya, imbesil, keterbelakangan mental, itu pasti menyedihkan hati orang tua. Tuhan pun sedih Bapak Ibu kalau melihat seperti itu. Ya. Nah, secara umum Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen tidak pernah menyelidiki secara benar kata anak yang dipakai di dalam Alkitab. Jadi kata anak itu selalu digambarkan seperti anak kecil. Nah, hari ini kita akan belajar ternyata Bapak Ibu, sebutan anak dalam Alkitab Perjanjian Baru itu berasal dari beberapa kata. Ya. Nah, kita akan coba belajar tentang hal ini ya. Yang pertama, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ini ayat yang kemarin kita bahas dalam 2 sharing sebelumnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata anak-anak Allah di dalam ayat ini diterjemahkan dari kata teknon, ya, yang artinya keturunan. Ya, artinya itu keturunan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebutan anak Allah itu bukan gelar yang disematkan atau diberikan, bukan, tapi keberadaan. Kenapa begitu? Karena begini, pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah membentuk manusia dari debu tanah. Kemudian Dia menghembuskan nafasnya kepada manusia itu sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Jadi di dalam diri kita ini Bapak Ibu Saudara sekalian mengandung unsur ilahi, yaitu nafas Allah yang dihembuskan kepada kita. Ya. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa pun Allah tidak mencabut nafas ini. Sampai hari ini manusia berkembang biak, nafas itu masih ada di dalam diri kita. Ya. Nah, memang manusia diciptakan dengan nafas Allah, dengan bagian dari diri Allah itu ada di dalam diri manusia. Tetapi dosa membuat manusia itu terpisah dari Allah. Dosa membuat manusia itu tidak bisa lagi dikuasai oleh rohnya. Ya. Maka roh itu mati. Mati maksudnya tidak bisa menguasai seluruh tubuh kalah oleh daging, ya. Nah, dosa ini membuat manusia kehilangan kemuliaan yang harusnya dia dapatkan. Kemuliaan Allah yang harusnya dia dapatkan, manusia kehilangan kesempatan itu. Kenapa? Karena dosa. Maka karena dosa manusia terusir dari hadapan Allah. Manusia tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah secara pantas, secara proper, secara pantas. Ya, sebagaimana layaknya Adam dan Tuhan pada waktu dia di Taman Eden. Kita nggak bisa. Ya, maka Allah menebus kita. Dan yang ditebus Bapak Ibu sebenarnya adalah nafasnya yang ada dalam diri kita. Dia nggak menebus manusia daging kita, nggak. Jangan saudara bayangkan Allah Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menebus manusia kita ini loh, manusia daging. Bukan. Yang Tuhan Yesus tebus itu adalah nafas Allah dalam diri kita yang sehari-hari kita sebut sebagai roh manusia. Itu yang Tuhan Yesus tebus. Itu yang Allah hidupkan melalui penebusan. Itu yang Allah didik supaya menjadi dewasa. Yakobus 4 ayat yang kelima mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Allah itu masih menginginkan nafasnya yang ada dalam diri kita itu kembali kepada Dia, Bapak Ibu. Maka ditebus. Supaya ditebus dari dosa, ditebus dari penguasaan dosa, supaya Allah Bapa melalui Tuhan Yesus bisa memiliki kita kembali
Kemudian kita diajak, dipulihkan untuk kembali seperti anak Allah, sebagaimana mestinya. Makanya dikatakan orang yang menerimanya diberinya kuasa. Menerima sebagai apa? Pencipta. Menerima Yesus sebagai pencipta kita, supaya kita menjadi anak-anak Allah, kemudian beroleh hak untuk ditebus, ya, untuk menerima Roh Kudus, untuk belajar Injil, dan yang lebih lagi itu digarap oleh Allah sendiri. Ya, kita sudah bahas di pembahasan sebelumnya. Jadi kita nih dipulihkan, Bapak Ibu. Ya, penebusan itu memulihkan kita, memulihkan roh kita, supaya roh kita ini bisa didewasakan dan nanti bisa mengikuti apa yang Bapak mau, sehingga kita menjadi manusia-manusia melakukan kehendak Bapa, sehingga bisa masuk kerajaan surga. Matius 7, 21, 23. Mereka yang masuk kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kalau roh kita tidak dibangkitkan, roh kita tidak ditebus, roh kita tidak diajar, dididik dan didewasakan, kita tidak pernah bisa memahami kehendak Allah, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kata anak di dalam Yohanes 1 ayat 12 ini berarti keturunan. Memang kita keturunan Allah. Perhatikan betapa mulianya manusia itu. Ya, betapa mulianya Allah menciptakan manusia itu dengan tujuan supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Makanya diberi nafasnya sendiri, supaya kita bisa punya potensi untuk menjadi sempurna. Sempurna seperti Bapa itu bukan berarti sempurna seperti Bapa setara, enggak. Tapi memiliki hati yang sama, kontak yang sama, ya, tanpa harus dikasih hukum, ya, tanpa hukum kita bisa taat, itu maksudnya, ya. Nah, kemudian yang kedua, kita buka di dalam Ibrani ayat 5, pasal 5 ayat ke-13, ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ya, susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ya. Kata anak kecil di sini diterjemahkan dari kata nepios, yang artinya bayi. Bangga jadi anak kecil terus, Bapak Ibu? Hah? Ada loh orang Kristen yang merasa kita kan anak, tenang aja, bapak pasti gitu. Ya. Apapun yang kita minta, bangga jadi bayi, Bapak Ibu. Sebab masih memerlukan susu. Ditimang-timang, disayang-sayang, ya. Begitu mengalami masalah teriak, Tuhan angkat masalahku. Padahal masalah itu Tuhan izinkan terjadi untuk mendewasakan kita, untuk menguatkan kita. Ya, atlet aja perlu berlatih, Bapak Ibu, supaya otot-ototnya tuh terbiasa untuk melakukan olahraga yang biasa dia jadikan lomba, lari lah, badminton kah, tenis kah. Kalau atlet itu tidak akan pernah berhenti berlatih. Sama seperti penyanyi. Ya. Penyanyi mau ngetop seperti apapun, itu punya sesi latihan. Supaya apa? Menjaga stamina suara itu supaya tidak berubah. Ya, makanya ada beda penyanyi yang abal-abal sama penyanyi yang beneran tuh beda kualitas suaranya. Kenapa? Dilatih terus. Nah, kita ini dilatih oleh Allah supaya didewasakan, malah teriak, Tuhan angkat dong batu ini Tuhan. Capek saya Tuhan. Capek pijet sana. Dikasih masalah supaya didewasakan, diolah oleh Tuhan. Ya. Jangan teriak Bapak Ibu. Ya. Jangan jadi bayi terus. Ya, jangan jadi bayi terus. Tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Supaya nggak jadi bayi terus gimana Bapak Ibu? Harus memahami ajaran tentang kebenaran. Dari mana datangnya? Saya sudah berkali-kali bilang, kita sebagai orang Kristen harus rajin baca Alkitab. Setiap hari Bapak Ibu, luangkan waktu
5-10 menit baca 5 pasal 1 hari, setahun selesai 1 kitab, ulang lagi dari Kejadian sampai Wahyu, ulang lagi, terus ya, sampai saudara setidaknya memahami isi Alkitab sesuai apa yang tertulis. Kemudian bangun hubungan setelah kita memahami, sambil kita berjalan membaca Alkitab, bangun hubunganmu dengan Allah secara benar. Ingat ada jam doa, ingat ada pembiasaan, berlatih terus menerus untuk mengingat akan Allah, ya, berlatih terus menerus untuk hidup, menyadari bahwa hidup kita ini berada di dalam tangan Allah. Jangan sembarangan hidup, jangan pernah perlakukan Allah seakan-akan dia nggak ada. Itu harus dilatih, ya. Sambil kemudian berjalan kita cari guru yang terbaik yang menurut kita bisa kita ikuti, bisa kita teladani, ya. Pengajarannya bisa membuat kita memahami. Itu adalah langkah-langkah untuk memahami ajaran tentang kebenaran, supaya Anda nggak bayi terus, Bapak Ibu, ya. Bicara soal pendewasaan ini juga bicara soal penggarapan Allah. Makanan keras itu tidak selalu khotbah yang keras, Bapak Ibu. Khotbah yang keras itu salah satu makanan keras, betul. Tetapi sebenarnya makanan keras yang kita temukan setiap hari itu adalah penggarapan Allah. Dan penggarapan Allah itu membuat daging kita nggak suka. Penggarapan Allah itu membuat kita tuh jadi benci gitu loh. Karena apa? Nggak nyaman. Siapa sih yang suka kena masalah? Nggak ada, Bapak Ibu. Ya, betul ya? Kita kan mau nyaman-nyaman hidup. Kita mau enak kan hidup ya. Mengalami financial freedom. Ya, hidup nyaman. Nggak usah mewah, nggak apa-apa deh. Pokoknya nyaman. Artinya nyaman gimana? Nggak khawatir akan hari esok. Uang selalu ada. Nyaman. Ya. Tapi satu ketika Allah mengizinkan satu masalah datang membuat kita nggak nyaman. Penggarapan itu membuat daging kita nggak nyaman, Bapak Ibu. Karena pada prinsipnya daging itu cari kenyamanan. Manusia itu ingin senang hidupnya. Bahagia menurut pikirannya sendiri. Senang menurut pikirannya sendiri. Tanpa pernah berpikir senang menurut Allah itu seperti apa. Tanpa pernah berpikir Allah itu ingin kita bahagia model seperti apa. Makanya tadi saya bilang pengenalan akan Allah itu mempengaruhi segala aspek hidup kita. Karena apa yang menurut Allah baik buat kita malah nggak baik. Sakit. Didewasakan tuh nggak enak, Bapak Ibu. Ya. Seperti ayat yang mengatakan Bapak di dunia aja tahu kok memberi anak yang terbaik. Betul ya? Allah tidak akan memberikan kepada kita ular kalau kita minta ikan. Tidak akan pernah memberikan kita batu kalau kita minta roti. Masalahnya Bapak Ibu, apa yang Tuhan anggap roti itu ternyata buat kita adalah batu. Apa yang Tuhan anggap ikan itu ternyata buat kita adalah ular. Nggak seneng, nggak enak. Sakit didewasakan itu, Bapak Ibu. Ya, tapi ya itu. Anda mau didewasakan dengan mengerti, memahami ajaran kebenaran, atau Anda mau stay jadi bayi terus, jadi anak kecil terus. Itu pilihan saudara, pilihan Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, ini ayat yang paling disukai banyak orang nih, paling umum, ya. Matius 18 ayat yang ketiga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini ayat favorit orang Kristen. Kenapa? Jadi anak kecil tuh polos, nggak ngerti apa-apa. Yang penting percaya Tuhan. Yang penting kita berharap sama Tuhan. Udah nggak usah mikir apa-apa. Padahal berharap sama Tuhan itu juga kayak apa, itu nggak pernah jelas loh. Betul nggak? Ya, berharap sama Tuhan itu kayak apa sih? Coba dijelaskan. Di sini jelas dikatakan, kalau kamu tidak bertobat, jangan cuma lihat ke anak kecilnya dong Bapak Ibu. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, ya,
Bertobat itu bukan cuma jadi Kristen, tapi benar-benar merubah segala paradigma kita mengenai Allah, mengenal Allah dengan benar, seperti tadi dikatakan, mengenal ajaran kebenaran. Kemudian kita berbalik dari dosa-dosa kita, ya, dan menjadi seperti anak kecil ini. Nah, anak kecil dalam ayat ini diterjemahkan dari kata paidion. Paidion itu sebenarnya tidak ada definisi secara khusus ya. Paidion itu lebih tepat dikatakan anak pra-remaja. Jadi usia 7 sampai 14 tahun. Itu paidion. Nah, di dalam budaya Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak usia 7 sampai 14 tahun ini disebut anak-anak Taurat. Ya. Hidupnya hanya punya satu keharusan, belajar Taurat siang dan malam. Belajar Taurat siang dan malam, ya. Sampai pada usia 14 tahun untuk laki-laki atau 13 tahun untuk perempuan, mereka menerima yang namanya bar mitzvah kalau anak-anak Israel, orang-orang Yahudi. Bar mitzvah ini semacam pentabisan atau pengakuan orang-orang bahwa dia sudah pantas disebut dewasa. Itu, ya. Bar mitzvah ini diadakan sebagai upacara yang besar, Bapak Ibu, ya. Dan ujiannya adalah begini. Anak-anak yang untuk bisa menerima pengakuan ini, bar mitzvah ini, ada ujiannya, Bapak Ibu. Ujiannya adalah diuji menghafal Taurat. Bukan cuma 10 hukum, tapi termasuk 613 misvot. Kalau nggak salah ya, 613 jumlahnya. Hukum-hukum yang dijabarkan dari 10 hukum itu. Ya, dari Dekalog, dari 10 hukum Taurat itu. Kalau kita seperti gini, bayangannya seperti ini. Kalau kita Pancasila, ada 5 sila, maka kita punya P4. Nah, P4-nya ini harus dihafalkan. Ya. P4-nya ini harus dihafalkan. Ya, orang-orang yang tahu Pancasila tahu P4 deh. Ya, apalagi yang seusia saya pasti tahu apa itu P4. Ya. Jadi dijabarkan menjadi 613 aturan. 613 atau 616, saya agak lupa. Tapi yang jelas 600-an. Itu harus dihafalkan, Bapak Ibu. Ya. Kemudian diujikan sebelum dia mendapatkan pengakuan bar mitzvah itu. Ya. Nah, umur 7 sampai 14 tahun itu adalah usia di mana mereka wajib belajar Taurat. Hal yang sama juga dialami oleh Tuhan Yesus. Maka pada waktu dia usia 12 tahun bertemu dengan para ahli Taurat dan orang-orang di Bait Allah, ya. Kita semua tahu cerita itu. Kemudian para rabi di tempat itu mendapati, gila nih anak, pinter banget. Ya. Luar biasa cerdasnya. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dalam pemahaman saya Bapak Ibu ya, itu Tuhan Yesus bukan cerdas menceritakan tentang menunjukkan ketuhanan, enggak. Itu cerdasnya anak umur 12 tahun. Ya, yang hafal semua ajaran yang diterimanya selama dia belajar Taurat. Tuhan Yesus tuh punya guru, Bapak Ibu, punya guru. Mungkin rabi-rabi itu nanya, kamu kok pintar banget ya, siapa gurumu? Ya, kamu diajar oleh siapa sih? Kok saya nggak pernah punya murid seperti kamu, misalnya gitu. Misalnya. Ya, kalau didramatisir begitu. Maka gelar Tuhan Yesus sebagai rabi itu bukan diperoleh sekedar sebutan, enggak. Dia memang rabi, Bapak Ibu. Kalau dia bukan rabi, orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi nggak mungkin memanggil dia rabi. Tabu. Ya, tabu. Rabi itu karena memang Tuhan Yesus adalah seorang yang menempuh studi yang benar. Ya, Tuhan Yesus sekolah. Kalau ditanya Tuhan Yesus dari kecil sampai umur 30 tahun kemana aja? Yang jelas sekolah. Ya, kemudian mempersiapkan saudara-saudaranya supaya pada waktu dia pelayanan nanti bisa diserahkan. Tuhan Yesus juga bekerja semasa sebelum umur 30 tahun. Dia menempuh hidup seperti manusia seperti kita, Bapak Ibu, ya. Jadi anak kecil di sini bukan anak kecil yang tadi itu yang bayi nangis, pingin makan nangis, pingin pipis nangis, pingin apa nangis, teriak-teriak minta segala macam, enggak.
Tapi anak kecil yang belajar Taurat, yang selama 7 tahun usianya, dari umur 7 tahun sampai umur 14 tahun untuk laki-laki, 7 tahun sampai 13 tahun untuk perempuan, untuk belajar Taurat. Wajib hari-harinya hanya diisi dengan belajar Taurat. Maka Yesus disebut anak Taurat. Seluruh orang Israel usia 7 sampai 14 tahun ini disebut anak-anak Taurat. Karena belajar Taurat, Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu mengaku anak kecil, merasa seperti anak kecil dalam ayat ini, sudah belajar belum? Ya, jangan merasa anak kecil, pokoknya kecil ya, polos gitu ya. Enggak, ini anak kecil yang belajar. Kenapa dipilih kata paidion? Kita semua percaya ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa Alkitab ini tidak ditulis secara sembarangan. Pemilihan katanya pun tidak sembarangan. Tuhan Yesus, penulis Alkitab tidak sembarangan milih kata. Coba ditanya, mengapa dalam ayat ini dipilih kata paidion? Bukan epios atau bukan teknon misalnya. Karena jelas ini menunjuk pada anak kecil yang belajar Taurat usia 7 sampai 14 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu ingin disebut seperti anak kecil ini, ya Bapak Ibu dan saudara sekalian harus bertobat dan belajar firman. Maka Anda bisa disebut atau bisa disetarakan dengan sebutan anak kecil dalam ayat ini. Bukan anak kecil yang nggak belajar, Bapak Ibu. Kalau untuk perkara yang lain, Bapak Ibu belajar mati-matian, jadi insinyur, jadi ahli hukum, jadi apapun yang saudara mau. Tapi untuk firman Tuhan, tenang aja. Roh Kudus pasti berikan kepada kita pemahaman. Bapak Ibu saudara sekalian, ingat ya, tugas Roh Kudus itu mengingatkan segala sesuatu yang aku ajarkan, kata Tuhan Yesus. Mengingatkan, jadi harus ada bahannya. Kalau nggak ada bahannya, apa yang mau diingatkan Bapak Ibu? Ya, jadi harus belajar secara serius, karena paidion ini hidupnya hanya untuk belajar Taurat. Ya, ini menurut penjabaran kata ini menurut budaya Israel. Maka kita mesti paham juga bahwa ternyata kata anak kecil itu bukan kata sekedar anak kecil, bukan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam selanjutnya ya Bapak Ibu. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6 sampai ke-8 ya. Ini di dalam ayat ini mengandung dua kata anak yang diterjemahkan dari kata yang berbeda. Oke. Ibrani 12 ayat 6 sampai 8. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, perhatikan, Allah itu sedang memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, di sini ada dua kata anak. Yang pertama adalah anak, yang kedua adalah anak-anak gampang. Ya, kata anak di sini diterjemahkan dari kata huios. Ya, dan kalau anak-anak gampang di sini diterjemahkan dari kata notos, artinya anak haram. Kalau yang pertama huios itu memiliki arti sebagai putra, bisa sebagai pangeran atau pewaris. Ya, artinya putra, yang putra, yang benar-benar anak, gitu loh. Bukan anak gampang atau anak haram yang nggak jelas dari mana asalnya. Maka di sharing saya yang lalu, saya menjelaskan tentang seorang pangeran. Ya, seorang putra mahkota ini waktu kecil dia boleh di tengah sidang ayahnya yang raja itu, waktu dia masih umur 5 tahun, Bapak Ibu saudara sekalian, ya mungkin 4 tahun masih lucu-lucunya. Dia lari dari pintu masuk ke ruang sidang. Nggak ada yang berani ngelarang.
putra mahkota. Betul nggak? Nggak ada yang berani ngelarang. Dia lari di tengah sidang itu, ya. Kemudian dia lari naik ke tahta bapaknya. Kemudian dia tarik-tarik tuh janggut bapaknya, ya. Sang baginda ini. Mungkin mahkotanya diambil, dibawa lari gitu ya. Bisa saja. Itu kalau orang lain langsung dihukum mati di tempat itu. Tapi karena ini putra mahkota. Memang ada, Pak. Ya namanya juga penggambaran Bapak Ibu ya. Kalau anak umur 5 tahun lari ketemu bapaknya nyambut dengan senang hati. Tuh menteri-menterinya nggak berani ngelarang nih anak putra mahkota. Ya. Tapi itu kalau dia umur 5 tahun. Di dalam perkembangannya, mulai umur 6, umur 7 tahun, 8 tahun, sang putra mahkota ini tidak bisa lagi nyaman hidup, Bapak Ibu. Ya. Tidak bisa nyaman hidup. Kenapa? Hidupnya diisi dengan segala hal yang harus dia kuasai kalau nanti dia menjadi raja. Dia harus belajar ilmu ekonomi, dia harus belajar ilmu perang, dia harus belajar ilmu pedang, dia harus belajar bagaimana memimpin pasukan, bagaimana strategi yang harus dia miliki kalau dia berperang. Bahkan bukan tidak mungkin seorang pangeran atau putra mahkota dikirim ke medan perang di garis depan untuk ngetes, nguji. Betul nggak? Ya, dia dikirim ke medan perang, garis paling depan. Ya, kalau perlu di daerah batasan dengan musuh untuk membuktikan dia sanggup tidak memimpin pasukan. Dia sanggup tidak mempraktekkan segala sesuatu yang telah dia pelajari. Sanggupkah dia memadamkan pemberontakan atau mengalahkan musuh? Kalau dia sanggup, Bapak Ibu, dia pulang dengan kemenangan. Maka kemenangan itu membuktikan bahwa dia pantas menjadi raja. Kemenangan itu membuktikan bahwa dia sudah sanggup menggantikan orang tuanya. Hari ini kita merasa jadi pangeran, jadi pangeran atau putri raja, ya, atau jadi pemenang, jadi pahlawan. Perangnya kapan, Bapak Ibu? Ya. Maka setelah dewasa, pangeran ini bukan lagi lari ke depan, ke tahta ayahnya narik-narik mahkota bapaknya, enggak. Tapi dia berdiri di samping bapaknya. Sebagai pendamping ayahnya. Belajar bagaimana memerintah dan membela ayahnya. Dia berdiri samping ayahnya, bawa pedang, ya, siapa macam-macam, dia yang hadapi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini pangeran umur 20 tahun. Bayangkan kalau pangeran tuh umur 20 tahun tapi masih lari-larian seperti anak umur 5 tahun. Jadi apa dia? Tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ya. Maka Huios ini adalah anak. Anak itu pasti disesah oleh Allah Bapa. Disesah itu artinya apa? Dihajar berkali-kali, dipukul berkali-kali. Ya, diproses begitu rupa. Supaya dia pantas disebut anak Allah. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tapi kalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita oleh setiap orang yang mau jadi anak tadi, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu sekalian, saya malah khawatir kalau orang itu hidup tanpa masalah sepanjang hidupnya. Ya, jangan-jangan dia tuh dia tuh termasuk anak gampang. Ya, tidak punya masalah, hidupnya nyaman terus, ya, enak terus. Mau apa bisa beli, mau apa tidak, ya bukan berarti semua orang yang seperti ini pasti anak gampang, bukan ya Bapak Ibu. Cuman saya merasa khawatir orang-orang yang tidak pernah disesah, orang-orang yang tidak pernah dihajar oleh Bapak, ya, itu tidak dianggap anak oleh Bapak. Tapi nyatanya dia sukses tuh Pak, ya, rumahnya besar, mobilnya banyak. Itu bukan ukuran dia diberkati Allah, Bapak Ibu. Jangan salah, ya. Hari-hari ini bahkan sebelumnya orang-orang selalu mengukur berkat Allah itu dari materi yang dia miliki. Berkat Allah itu sebenarnya
pada waktu rohmu dibangkitkan, kemudian kita belajar kebenaran, didewasakan, sampai kita sanggup menerima penggarapan Allah. Makanan keras tadi, ya. Memang pada awalnya ketika kita pertama kali jadi Kristen, kita ditimang-timang betul, ya. Saya pernah kok, waktu saya pertama kali serius ikut Tuhan, ya. Waktu saya masih SMA, saya merasa kok Bapak Ibu, saya ini seperti bayi yang dituntun, ditatah kalau orang bilang ya, dituntun. Sepanjang hari saya tidak pernah merasakan apa yang namanya kesialan. Saya masuk 10 besar, ya. Saya punya teman-teman banyak. Saya punya geng dulu anak-anak pintar di sekolah. Saya ini termasuk anak pintar di sekolah, Bapak Ibu. Walaupun saya nggak pintar-pintar banget, tapi saya ini masuk golongan anak-anak pintar gitu loh di sekolah, ya. Jadi masuk golongan bukan berarti pintar seperti mereka, nggak juga, ya biasa aja. Jadi ditata, ya. Tapi lewat waktu tertentu, ya, saya memasuki fase-fase di mana saya merasa ditinggal Tuhan. Saya mulai mengalami masalah, saya melakukan banyak kesalahan, ya, dan banyak sekali proses yang harus saya alami, ya, Bapak Ibu. Jadi jangan jadi anak-anak gampang yang sukanya cuma minum susu, cari kenyamanan hidup, ya. Jadi kalau saudara merasa hari ini saudara mengalami banyak masalah, kemudian tidak ada jalan keluar, kemudian kecuali itu masalah karena Anda sendiri loh ya Bapak Ibu ya. Anda malas kerja, Anda miskin, itu masalah yang Anda harus alami. Anda hutang, nggak bisa bayar, kemudian dikejar-kejar oleh penagih hutang, ya itu salah Anda sendiri. Jangan Anda yang hutang, Tuhan suruh bayar. Itu kurang ajar namanya, betul nggak? Kalau Anda hutang, bertanggung jawablah, bayar, kerja yang baik, bayar hutangmu. Jangan Anda yang hutang, terus teriak-teriak, Tuhan bayarlah hutangku. Tuhan buka jalan pasti kok, tapi Anda yang harus melakukan, mengeksekusinya itu kita. Ya, itu termasuk pengharapan. Percayalah Bapak Ibu, Allah tuh nggak pernah meninggalkan kita, betul. Saya percaya setiap kita ini memiliki privilege, hak istimewa. Kalau kita memang anak Allah, ya. Nah, jadi sekarang kita paham ya Bapak Ibu, dari 5 istilah ini ya, dari pertama tadi teknon, yaitu artinya keturunan itu nomor 1, ya. Memang kita ini dilahirkan dari Allah. Ibrani 12 ayat 9 mengatakan, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Ya, Bapa kita itu adalah Bapa segala roh. Artinya, memang kita ini aslinya anak Allah, betul Bapak Ibu. Ya. Jadi kita ini memang keturunan. Jadi yang pertama teknon, memang kita ini keturunan Allah. Karena dosa membuat kita terpisah dari Allah. Maka Allah menebus supaya kita dikembalikan lagi ke posisi kita, dipulihkan sebagai keturunan Allah. Dan yang kedua adalah nepios atau bayi. Ya. Yang ketiga ada paideon, artinya anak usia praremaja yang belajar Taurat. Ya, yang belajar supaya bisa memahami Taurat, sampai kemudian kita bisa melalui pimpinan Roh Kudus kita bisa memahami, ya, kemudian mempraktekannya. Kemudian yang keempat dan yang kelima, yang keempat itu anak artinya putra, pangeran atau pewaris. Yang kelima anak-anak gampang atau anak haram. Nah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mau pilih yang mana dari 5 ini? Jadi tidak semua, tadi kata anak itu diterjemahkan dari 5 kata ini. Ini buktinya, ayat-ayat ini, ya. Jadi mari kita pahami Bapak Ibu, bahwa anak itu bukan sesuatu yang sembarangan, ya. Bukan sesuatu yang sembarangan, yang gampang. Asal kita Kristen, kita anak Allah.
asal kita dibaptis kita anak Allah. Ya, belum tentu. Tindakan hidup Anda itu membuktikan Anda itu anak Allah atau bukan. Mungkin nggak anak Allah itu nyopet, anak Allah korupsi, anak Allah mencuri? Mungkin nggak? Ya. Jadi kalau Anda masih melakukan kejahatan sekalipun Anda seorang Kristen, Anda bukan anak Allah. Ya. Barang siapa tidak bertobat dan tidak menjadi seperti Paidion anak kecil ini, tidak bertobat dan tidak mau belajar hukum-hukumku, tidak mau belajar tentang siapa aku, kata Allah, tidak mau belajar tentang tentang kehendak yang Allah mau dalam hidup kita, maka kita tidak masuk kerajaan Allah, Bapak Ibu. Sadarkah sebenarnya yang merusak rencana Allah dalam hidup manusia itu ya manusia itu sendiri? Ya, kenapa? Saya nggak tahu Pak kehendak Allah itu apa, Pak. Saya beberapa kali mendapatkan pertanyaan dari orang ya, Pak, gimana sih Pak caranya tahu kehendak Allah? Saya jawab, gampang Pak, atau Bu, gampang. Gimana tuh Pak kok gampang? Iya, baca aja Alkitab, saya bilang gitu. Karena di Alkitab itulah kita paham apa kehendak Allah dalam hidup kita. Ya, apa sih keselamatan? Ya, apa sih pemulihan? Apa sih penggenapan janji? Apa sih janji Allah? Wah, itu banyak sekali. Dan itu semua mengarah kepada satu hal, Bapak Ibu. Yaitu pemulihan manusia kembali menjadi anak Allah yang benar. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Kita harus pahami kata anak ini dengan benar. Seperti apa saya jabarkan tadi. Ya, sehingga kita bisa tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, intinya menjadi anak Allah itu bukan satu hal yang mudah, tapi melalui proses yang panjang. Bahkan bukan tidak mungkin segenap hidup kita pakai hanya untuk memasuki proses menjadi anak Allah. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri orang yang sedang dalam proses anak Allah. Yang pertama, mau masuk dalam proses keselamatan atau rela menderita dan digarap untuk disempurnakan. Bapak Ibu, keselamatan itu bukan sekedar masuk surga, Bapak Ibu. Ya, keselamatan itu adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Rancangan Allah semula itu maksudnya apa? Rancangan Allah yang Allah rancangkan pada waktu Allah menciptakan Adam pertama kali. Adam diciptakan tidak dengan tubuh yang rapuh, Bapak Ibu. Adam diciptakan dengan tubuh yang tidak bisa mati pada awalnya. Ya. Kemudian pada waktu Adam jatuh dalam dosa, Allah mengutuk tanah. Allah mengutuk tempat tinggal kita. Sehingga kita ini sebenarnya makan dari tanah yang terkutuk. Allah tidak pernah mengutuk manusia loh. Bapak Ibu bisa cek di Alkitab. Yang Allah kutuk itu adalah tanah, di mana kamu akan berkeringat untuk mencari hasil dari dalam tanah itu. Kemudian kita makan dari hasil tanah terkutuk itu. Maka ya jadilah hari ini manusia umurnya pendek. Makin hari makin pendek. Adam 900 tahun, makin kesini makin pendek. Ya. Hari ini orang yang meninggal umur 50 tahun, 40 tahun banyak Bapak Ibu. Ya, karena sakit dan karena lain-lain hal. Ya. Jadi kita nih harus sempurna. Matius 5 ayat 48 mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya. Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Merubah manusia berdosa menjadi manusia ilahi itu perlu tenaga besar, Bapak Ibu. Jangan remehkan, ya, jangan remehkan dan kemudian Anda membuang keselamatan yang seharusnya kita sudah terima. Keselamatan itu anugerah, betul, diberikan, iya, tapi harus kita kerjakan. Karena itu bagian dari respon kita, Bapak Ibu. Yang kedua, Roma 8 ayat 14 mengatakan semua orang yang dipimpin
Roh Allah adalah anak Allah. Saya tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah hidup Anda, apakah dalam menjalani hidup Anda sudah dipimpin Roh Allah? Atau Anda sedang dipimpin oleh diri sendiri? Mari kita persoalkan Bapak Ibu. Ya, mari kita persoalkan. Sebab kalau Anda tidak dipimpin oleh Roh Allah, tidak hidup dalam pimpinan Roh Allah, Anda bukan anak Allah. Anda bukan anak Allah dan Anda tidak pantas disebut anak Allah. Saya juga belum sempurna Bapak Ibu. Saya ngomong begini juga takut sebenarnya. Karena saya juga sedang berjuang. Ya. Tetap hidup di dalam pimpinan Roh Allah itu perlu perjuangan Bapak Ibu. Kenapa? Karena daging kita ini nggak suka hidup benar. Percaya deh. Dosa itu di sini, ya, di dalam daging kita. Darah kita ini mengandung dosa Bapak Ibu. Daging kita ini mengandung dosa. Dosa itu bukan cuma melekat, tapi ada di dalam diri kita. Kita ini loh dosanya. Manusia kita ini loh dosanya. Dosanya Bapak Ibu. Maka untuk dipimpin Roh Allah, yang harus berperan adalah roh kita. Dan untuk memahami, untuk hidup dalam pimpinan Roh Allah itu perlu perjuangan yang luar biasa. Dan percayalah Bapak Ibu dan saudara sekalian, sampai detik ini saya masih berjuang. Dan perjuangan itu luar biasa beratnya. Jadi kalau orang mengatakan hidup Kristen itu mudah, maaf ya Bapak Ibu, dia belum Kristen. Karena Kristen itu sejatinya akan memiliki arti seperti Kristus. Betul ya? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5 tadi yang saya bacakan. Itulah Kristen. Sudah menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus belum? Sudah hidup dalam pimpinan Roh Allah belum? Kalau belum, Anda belum jadi anak Allah Bapak Ibu dan saudara sekalian. Persoalkan lagi dengan dirimu, benarkah aku ini anak Allah atau bukan? Jangan-jangan aku ini cuma ngaku-ngaku. Aku ini cuma GR, merasa-rasa anak Allah padahal bukan. Ya. Kalau bicara soal perlindungan Allah, ya, bicara soal penyertaan Allah, jangan usah khawatir Bapak Ibu. Kalau Anda tuh anak, Anda tuh pasti dilindungi, pasti disediakan segala apa yang Anda butuhkan. Nggak usah khawatir. Ya, saya hidup sekian lama juga nggak pernah ditinggalkan kok. Ya, Mazmur berkata sampai aku tua aku nggak pernah lihat anak orang-orang benar meminta-minta roti. Percaya Allah akan pelihara Bapak Ibu. Kalau Anda memang anak, percaya kalau Anda memang anak, nggak mungkin Tuhan tinggalkan. Yang jadi masalah adalah mereka yang merasa-rasa jadi anak itu loh, kegeeran jadi anak. Saya anakmu loh Tuhan. Terus Tuhan bilang dari atas sana, enak aja ngaku-ngaku. Bukan kali. Kalau anak gua bukan kayak gitu modelnya. Ya, jadi yang pertama, mau masuk proses keselamatan, digarap untuk dipulihkan dan dikembalikan kepada rancangan Allah sebagaimana mestinya. Ya, kemudian yang kedua, hidup dalam pimpinan Roh Allah. Kalau belum, Anda bukan anak. Jelas ini ayatnya mengatakan Roma 8 ayat 14. Saudara baca lagi konteksnya ayat itu. Berbicara soal apa? Ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau yang bukan berarti bukan anak Allah. Sama seperti ini, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang rumput yang hijau. Kalau mau dibaringkan di situ. Kalau Anda domba yang nakal, Anda naik-naik ke atas gunung kemudian jatuh ke dalam jurang, yang salah siapa? Ya. Dari masa sampai masa tuamu, aku ini tetap dia. Bahkan sampai putih rambutmu, aku akan menggendong engkau. Masalahnya Anda mau digendong enggak? Seringkali kita digendong aja kita pergi kok. Allah panggil, Rob, apa Tuhan? Ini. Ntar aja. Sering nggak kita kayak gitu? Ya, bertobat dan menjadi seperti anak kecil, jelas. Ya,
Bertobat kemudian belajar hukum-hukum Allah, belajar mengenal Allah, belajar apa yang Allah kehendaki. Baru kita ini berjalan dalam kehendak Bapa. Matius 7:21-23 berkata apa? Mereka yang masuk kerajaan Allah adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, oke, saya ulang ya. Yang pertama, masuk dalam proses keselamatan atau rela digarap. Ya, tadi makanan keras tadi digarap, dipukul, dihajar, disesat untuk disempurnakan. Ya. Kemudian yang kedua, hidup dalam pimpinan Roh Allah. Dan yang ketiga atau yang terakhir, fokus hidupnya ini adalah berkenan kepada Bapa. Matius 3:17 berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini Allah Bapa mengkonfirmasi perkenanannya terhadap Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, konfirmasi ini bukan karena semata-mata ya, bukan semata-mata hanya karena Yesus mau dibaptis. Ya, perhatikan kata-kata saya. Bukan semata-mata karena Tuhan Yesus mau dibaptis. Artinya Tuhan Yesus merendahkan diri. Enggak. Perkenanan ini adalah pengakuan Allah Bapa tentang proses kehidupan Yesus dari dia lahir sampai usia 30 tahun. Dia berkenan kepadaku. Nggak mungkin Allah ngomong dia berkenan. Kenapa? Ya, kenapa Allah kok berkenan? Ya pokoknya berkenan aja. Ya pokoknya buat saya dia berkenan lah. Nggak usah nanya-nanya macam-macam. Enggak. Allah tidak mungkin bertindak tanpa alasan. Allah tidak mungkin bicara tanpa alasan. Kalau sampai Allah mengatakan ini di depan semua orang sebagai kesaksian dari Allah Bapa sendiri terhadap Tuhan Yesus waktu dibaptis itu, bahkan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati turun di atas kepala Yesus. Itu pengakuan Allah dan Roh Kudus bahwa Yesus sepanjang hidupnya berkenan. Itu nggak mungkin setahun 2 tahun Bapak Ibu. Percaya. Bukan hanya karena dia mau dibaptis. Enggak. Proses hidup dari dia lahir sampai umur 30 tahun. Didapati oleh Allah Bapa. Tuhan Yesus berkenan. Maaf ya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Usia kita sudah berapa nih? Ya Bapak Ibu. Saya sudah hampir 50 tahun tapi kayaknya saya belum berkenan juga hari ini. Ya, saya masih berjuang. Ya, jadi sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kita belajar mengenai pengertian anak, ya. Lebih tepatnya terjemahan anak itu sebenarnya diterjemahkan dari beberapa kata, bukan cuma satu kata, Bapak Ibu. Jadi, mari kita pahami ini, ya. Kita perkarakan dengan diri kita sendiri, ya. Apakah kita ini memang anak Allah atau bukan? Apakah kita ini bayi atau pedion atau teknon atau netios, huios atau notos? Ini bukan level ya Bapak Ibu, bukan tingkatan, tapi ini pengertian. Jadi kalau kita kemudian memakai ayat misalnya Matius 18 ayat 3, anak kecil, itu kita paham sekarang anak kecil seperti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita bicara soal ayat ya dari Ibrani 5:13 misalnya. Kita jadi paham anak kecil di sini maksudnya apa. Supaya kita tidak hantam kromo pokoknya kita ini anak Allah, beres. Enggak seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi mari kita bersama-sama memperkarakan diri kita masing-masing di hadapan Allah. Apakah benar kita ini termasuk anak-anak Allah yang berkenan, yang sedang membentuk dirinya sendiri untuk berkenan, ya, dan kemudian bersedia digarap oleh Allah Bapa supaya kita disempurnakan. Ya, jangan pandang enteng kesempurnaan, jangan ceroboh dengan hidupmu, Bapak Ibu. Saya ngomong begini juga saya belum sempurna dan saya masih berjuang. Jadi mari kita bersama-sama berjuang untuk kemudian kita bisa pantas disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Puji Tuhan.
Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Robi Herianto. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini tetap menguatkan kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Jangan lupa Papa Mama, setelah ibadah ini, Aba Kids Online di channel Ada Jawaban TV. Adik-adik semua, ayo ikut gabung supaya kita tetap cinta sama Tuhan walaupun dalam keadaan ibadah online ya. TDG, setiap hari Sabtu jam 7 malam, teman-teman dapat beribadah bersama di Zoom dan informasi linknya dapat teman-teman ikuti di aplikasi atau di WhatsApp atau di Instagram TDG. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan persembahan di nomor account yang ada di bawah ini. Sampai berjumpa di ibadah akhir bulan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bersama dia, jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama dia, bersama dia, bersama dia, bersama dia, sungguh manis. Jalan bersama dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku kan bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hati. Mari berjalan bersama Yesus manis. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama dia, bersama dia, bersama dia, bersama dia, sungguh manis. Mari berjalan bersama Yesus manis, jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, selalu manis, bersama dia, bersama dia, bersama dia, bersama dia, sungguh manis, bersama dia, bersama dia, bersama dia, bersama dia, bersama dia, sekali lagi katakan bersama dia, bersama dia, bersama dia, bersama dia, bersama dia, sungguh manis. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama mengakhiri ibadah hari ini
kita akan berdoa, menaikkan doa kepada Tuhan untuk memohon berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur sekali lagi atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan anugerah Tuhan. Tuhan sudah menolong kami. Kami percaya kehidupan kami tidak pernah Engkau tinggalkan Tuhan. Kami tetap berharap dan mengandalkan akan Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami selalu percaya. Dan kami tidak bisa melakukan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Tuhan menyertai kami, memberkati seluruh keluarga kami dimanapun berada. Dalam situasi yang sulit seperti saat ini, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu, dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan hidup melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari seluruh jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama, kita menerima berkat, yaitu anugerah, damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus. Di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita semua. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas bersama keluarga masing-masing di rumah. Haleluya. God bless you.